Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Quran surah yang ke-35, surah Fatir ayat yang ke-29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat yang begitu besar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang indah ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Ibadah yang kita laksanakan sekali dalam seminggu, yaitu salat fardu Jumat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi datang ke rumah Allah ini, masih untung kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa untuk memenuhi undangan Allah. Selanjutnya salawat beriringan salam. Allahumma salli ala Muhammad, kita gerahkan kepada tanggatan hati pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minal zulumat ilal nur, dari adab jahiliyah kepada adab Islamiyah, dari ilmu kepenuhan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan hari ini, waktu yang berbahagia ini, marilah kita ambil judul khutbah kita, syarat untuk mencapai hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti. Setiap kita, setiap orang-orang beriman, setiap hamba-hamba Allah sudah
nanti ingin membahagiakan hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti. Mungkin orang beranggapan pada hari ini dia bangga dengan harapan, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan kedudukannya, dia bangga dengan pangkatnya yang tinggi. Mungkin itu untuk dunia, tetapi kalau untuk akhirat tidak ada jaminan. Okelah, dia bangga dengan jabatannya, dia bangga dengan pangkat dan kedudukan, dengan golongan yang tinggi. Mungkin itu untuk dunia, mungkin. Tetapi kalau untuk akhirat tidak ada jaminan. Nah, apa syarat untuk mencapai hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti? Kita lihat di dalam Al-Quran, surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ke-29 yang kami baca 24 tadi. Di sana sudah jelas apa kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur. Apa kata Allah? Ada 3 macam syarat untuk mencapai hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti. Yang pertama kata Allah, wa aqamus shalah, dan dirikan salat. Nah, kenapa salat menjadi landasan utama untuk mencapai hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti? Kenapa? Karena salatlah yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baru saja kita baru masuk kubur, nanti kaum muslimin, pertanyaan pertama yang akan bertanyakan oleh malaikat adalah salat. Kalau salat kita selama hidup di atas dunia ini lancar, kalau salat kita selama hidup di atas dunia ini tidak ada bermain-main, maka salatlah yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau seandainya salat kita selama hidup di atas dunia ini banyak bermain-main, banyak berleha-leha, berkemungkinan akan sulit untuk menjawab pertanyaan garda kita ini. Sekarang banyak kita lihat kaum muslimin, orang lebih sibuk dengan urusan dunia, orang lebih sibuk dengan urusan mencari rezeki, orang lebih sibuk dengan kesibukan dunianya. Berapapun sesibuk-sibuk kita dalam mencari urusan dunia, berapapun sesibuk-sibuk kita dalam mencari rezeki, berapapun sesibuk-sibuk kita dalam mencari harta yang banyak, tetapi kalau datang panggilan Allah, tinggalkan seluruh aktivitas kita, tinggalkan seluruh urusan dunia kita, beri panggilan Allah terlebih dahulu. Dia ingin selamat hidup dunia, sementara dia masih sibuk dengan urusan dunia. Bahkan sudah datang panggilan Allah, dia bahkan abaikan, bahkan dia lalaikan panggilan Allah tersebut. Kita lihat sekarang kaum muslimin, orang sibuk dengan harta, orang sibuk dengan pangkat, sibuk dengan kedudukannya, sementara datang panggilan Allah, bahkan dia lalaikan panggilan Allah tersebut. Sibuk dengan pekerjaannya, sementara datang panggilan Allah, dia bahkan dia lalaikan panggilan Allah. Bagaimana kita akan selamat di dunia? Jangankan di atas dunia, di akhirat saja belum tentu kita akan selamat. Kalau kita ingin selamat hidup di atas dunia ini, terutama di akhirat kelak nanti, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah sholat. Perbaiki sholat kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, maka Allah berjanji akan memperbaiki hidup kita. Itu jadi Allah muslimin. Kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, maka Allah berjanji akan memperbaiki hidup kita. Maka jangan tinggalkan sholat, apalagi kita melalaikan sholat. Ingat kaum muslimin,
Kita mencari rezeki dalam sehari semalam itu paling kurang 8 jam atau 9 jam. Sementara kita mengharap Allah dalam sehari semalam dimakan, sehari semalam kita menyembah Allah, itu paling kurang paling lama 1 jam atau 1,5 jam. Itu paling lama muslim. Sementara kita mencari urusan dunia, sementara kita mencari kesibukan dunia, itu 8 jam atau 9 jam dibandingkan kita menyembah Allah, dibandingkan kita mengharap Allah hanya 1 jam atau 2 jam paling lama. Apakah sebanding? Tidak. Tetapi bagi Allah itu tidak masalah. Yang paling penting bagi Allah, kalau berapapun sesibuk-sibuk kita, kalau datang panggilan Allah, tinggalkan sejenak seluruh aktivitas kita. Bagi panggilan Allah terlebih dahulu. Walaupun kita seorang petani, walaupun kita seorang pedagang, walaupun kita seorang pekerja di kantor, kalau datang panggilan Allah, tinggalkan seluruh aktivitas kita terlebih dahulu. Itu pertama, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua ialah dan berbanyak membaca Al-Quran. Rutinkan selalu kita baca Al-Quran. Minimal 2 kali dalam sehari kita baca Al-Quran. Sehabis sholat subuh kita baca Al-Quran minimal 1 halaman. Sehabis sholat maghrib kita baca Al-Quran minimal 1 halaman. Khatib yakin di masjid rumah kita pasti ada mempunyai Al-Quran 1, 2 atau 3, pasti ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Al-Quran ini ada kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah Al-Quran ini ada kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak kita lihat sekarang kaum muslimin, mohon maaf, banyak kita lihat orang membeli Al-Quran mahal-mahal, membeli Al-Quran mewah-mewah, sementara Al-Quran hanya sebagai pajangan depan. Al-Quran hanya diletakkan di atas depan. Al-Quran bukan untuk sebagai pajangan. Al-Quran bukan untuk sebagai hiasan. Tapi Al-Quran ini kita baca, Al-Quran ini kita pahami, Al-Quran ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selama ini maka dihantui dengan berbagai macam masalah. Kita selama ini maka dihantui dengan berbagai macam persoalan. Karena apa? Karena kita jarang membaca Al-Quran. Cobalah kita rutin selalu baca Al-Quran. Sehabis sholat subuh kita baca Al-Quran minimal 1 halaman. Sehabis sholat maghrib kita baca Al-Quran minimal 1 halaman. Kalau bapak kaum muslimin, insya Allah saya yakin pasti ada membaca Al-Quran, pasti. Tapi menjadi pertanyaan yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita sekarang adalah para remaja kita, anak-anak remaja kita. Banyak kita lihat sekarang kaum muslimin, anak-anak remaja kita sudah lebih mementingkan HP, sudah lebih mementingkan urusan dunianya dibandingkan Al-Quran. Banyak kita lihat sekarang. Bahkan anak-anak sekarang, para remaja sekarang, mohon maaf, datang saja panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, jangankan untuk membaca Al-Quran. Datang saja panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Sementara anak remaja dia sibuk dengan HP-nya, dia sibuk dengan segala macam. Apakah dia indahkan panggilan Allah? Mohon maaf, banyak kita lihat sekarang seperti itu, anak-anak remaja, para remaja kita. Maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Lakukanlah di rumah kita setiap hari dengan Al-Quran. Sinari rumah kita dengan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Sinari rumah atau hiasi rumah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kalau
Kalau kita sudah menyinari rumah kita, sudah menghiasi rumah kita dengan salat dan baca Al-Quran, insya Allah rumah kita akan bercahaya. Kalau nyampang kita meninggal nanti, kuburan kita akan bercahaya juga. Kalau kita sudah menyinari menghiasi rumah kita dengan salat dan baca Al-Quran. Yang ketiga, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga ialah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mau menginfakkan atau mensedekahkan sebahagian hartanya, rezekinya di jalan Allah. Artinya apa? Artinya dia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ada dia dapatkan rezeki di jalan Allah. Ada orang sedang membutuhkan pembangunan. Ada orang membutuhkan hubungan tangan kita. Kita bantu. Kita belanjakan sebagian harta kita di jalan Allah. Ustaz, nanti kalau saya rajin bersedekah, saya bebas, nanti saya akan miskin. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya di atas dunia ini. Orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan, orang yang suka menolong, hidupnya akan bertambah miskin. Tidak ada sejarah. Justru sebaliknya, karena dia rajin bersedekah, karena dia pemurah, Allah akan menambah mudah rezekinya. Setidak-tidaknya berkahnya ditambah berkah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk itu belanjakan harta kita di jalan Allah. Sedekahkanlah sebagian rezeki kita di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan kita mensedekahkan sebagian rezeki di jalan Allah, maka Allah akan mempermudah rezeki kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah 3 macam syarat untuk mencapai hidup bahagia di dunia, terutama di akhirat kelak nanti. Yang pertama, perbaikilah sholat kita. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Jika kita sudah menjalankan 3 hal itu, insya Allah hidup kita akan selamat dunia, terutama di akhirat kita nanti. Jamkan waktu yang berkhasar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un basir. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak dalam keadaan rugi? Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihaat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat dalam kesabaran. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita menutup isi khutbah kita, marilah kita ambil hikmah atau pelajaran dari isi khutbah kita yang pertama. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia, terutama di akhirat kita nanti, kita ingin bahagia hidup di dunia, terutama di akhirat kita nanti, maka laksanakan 3 hal tersebut. Kalau kita sudah bersama-sama melaksanakan 3 hal tersebut, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia, terutama di akhirat kita.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة آمين آمين يا قاضي الحياة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.